Ya, makanya forum ini saya sekali lagi menjadi salah satu forum untuk banyak dakwah. Hari ini saya memohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, semoga Allah kumpulkan kita kembali di surga Allah. Amin. Salam kita buat anak-anak yang hadir, anak-anak lambaikan tangan Ustaz, bukan mamanya, anaknya, aslinya dari belakang ya, percuma anak tua dulu. Jadi kenapa saya pengen anak-anak juga tahu saya senang dengan kehadiran mereka. Sebab diantara hak anak di majelis itu disapa, disambut, jangan sampai mereka udah datang kayak nggak dihargai, dicuekin. Ya, istilah orang Jakarta dikacangin. Ingat, kacang itu gurih, dikacangin perih. Pernah nggak ngerasain ibu di datang kondangan, panitia nggak ada nyambut ibu selesai. Udah gitu masuk, tuan rumahnya sibuk sama tamu yang lain. Mau salaman sama si pengantinnya malah sibuk selfie, nggak sempet gitu. Ibu bengong sendirian, gak ada nyapa. Kira-kira bakal betah di situ atau langsung pulang? Saya nggak, saya ke prasmanan dulu. Rugi amat tuh gua, rugi. Orang tuh sedikit takut itu. Apa yang bawa angko banyak tapi nggak nyobain? Akan dulu bodoh amat, gak disapa itu kenyang. Nah, habis itu baru pulang. Kenapa ibu pengen pulang? Karena nggak dihargai, karena nggak disapa, karena dicuekin. Kita pengen anak kita yang hari ini duduk merasakan bahwa pengennya dia pengen duduk berkali-kali di majelis ilmu. Pengen nggak? Pengen nggak mereka sering ngaji? Makanya kalau mereka pengen duduk majelis ilmu, setiap di majelis ilmu, walaupun pengajian orang dewasa, disapa. Biar mereka tahu rasanya, ya Allah, gua diingat sama Ustaz ya. Ternyata itu makanya panitia, ini sering panitia kajian ibu-ibu, itu lupa kalau ada anak-anak kecil datang, yang disapa Maya doang, ih cakep banget jilbab mambrosnya, gitu. Ya, anaknya lupa, ada ikut disapa anaknya. Senang sini. Makanya karena tugas utama seorang pendidik dan pengasuh, ingat ini, kalau perlu dicatat, tugas utama pengasuhan adalah bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Saya ulangi biar ingat, tapi pulang nih diingat, tugas utama pengasuhan bangun kesan sebelum sampaikan kesan dulu. Kalau udah terkesan, insya Allah dia mudah menerima pesan. Minimal orang terkesan, istilah penjual itu repeat order, ya kan? Ya, ingat itu istilah itu repeat order, yang biasa tuh langganan Shopee, repeat order, walaupun cuma 8.000 murah, enak, barangnya ada, pasti kita repeat order. Karena ada kesan. Ibu aja kalau punya tetangga jualan sembako, dan kita tahu orangnya barangnya murah, ramah, pasti ibu sering datang, Mbak, jual minyak goreng ya, jual berapa sekilo, misalnya 10.000, murah banget, bener nih, mau minyak beneran, minyak paling bagus nih. Ya udah deh beli, misalnya berapa, 7 kilo, ibu kupak dengan bakir, kupak dengan rapi, taruh di sebuah kardus yang bagus, dikasih kita. Udah gitu ditawarin, mau saya anterin ke rumah nggak? Oh, usah, saya bisa, rumah deket. Ibu kasih 100.000, dibalikin sama dia 30.000 plus emas 20 gram. Kira-kira ibu bakal balik lagi nggak? Balik. Tapi saya yakin tokonya tutup abis itu, udah selesai. Kenapa ibu balik lagi? Karena terkesan. Nah, ini rumusnya. Tidak cukup mendidik anak soleh sekali duduk di majelis ilmu, nggak mungkin. Cara mendidik anak soleh, dia mau duduk di majelis ilmu berkali-kali.
Dan duduknya itu karena kesadaran. Nanti nih kalau mereka senang ngaji, gara-gara ini nanti mama besok ada pengajian, aku ikut ya. Nanti papa mau kemana? Ada pengajian, ikut. Aduh, papa, ikut, ikut. Nanti udah gede juga gitu, bro, mau kemana? Ada kajian di Masjid Al-Biru, ajak gue apa? Gue nggak dikasih tahu. Jadi kalau hari ini banyak remaja yang udah males ikut kajian, jangan-jangan dosa kita semua nih. Yang dulu waktu masih bocah lupa membuat mereka terkesan. Yang ada trauma. Makanya didik anak itu sama kayak orang maraton. Hari ini yang jadi ukurannya, nanti makanya panjang banget. Hari ini kita membangun kesan, nanti suatu saat dia mudah menerima kesan. Makanya yang hari ini bawa anak, pastiin anaknya nyaman. Kalau dapat snack, anaknya duluin. Jangan mainnya nyetok duluan. Jangan mama ada risol mayones. Mama nyetok duluan, kalau jangan, anaknya dulu. Ya, nanti kalau dia capek tidur, ya udah. Kalau dia pengen keluar nggak apa-apa, dia bosen di sini. Namanya anak, kalau udah mulai nangis teriak, nah karena gangguin yang lain, sadar diri, bawa keluar aja. Ya, adabnya begitu. Nanti kalau udah mulai tenang dikit baru mau masuk lagi nggak? Ayo, yuk masuk. Bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting dianya nyaman, jamaah yang lain juga nggak terganggu. Nanti jangan lupa kalau pas balik nih yang bawa anak, mana bawa anak? Ibu nih bilang makasih. Makasih ya, temenin mama. Makasih ya kakak, temenin kuda gitu. Kalau nanti pulang mampir ke Indomaret terdekat, beli Kinderjo 5, es krim 12, ya, sama wafer 20 gitu. Habis itu emaknya kapok ngaji sama saya. Ya. Jadi yang bawa anak jangan lupa tuh satu, mana lagi tuh? Mana lagi bawa anak? Nah itu tuh. Ingat itu. Ya. Nanti anaknya nyaman. Nah, mari kita doakan sebelum kita ngaji, kita doakan dulu anak-anak kita ini. Dan doa ini nggak boleh lupa. Setiap kajian saya selalu mulai dengan doa khusus buat anak-anak kita. Doa senjata yang paling ampuh, paling canggih. Dari zaman ke zaman itu resep yang paling manjur. Mau zaman sekarang generasi Alpha, generasi Indomaret, sama aja. Ya, mau sekarang apalagi, pokoknya generasi apapun ini senjatanya nih, senjatanya doa. Yuk kita doakan. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah doa berarti selesai ya. Mau lanjut udah selesai? Udah selesai. Alhamdulillah. Pagi ini saya minta maaf telat. Tadi kecelakaan dadakan di KM 18, saya ingat karena saya nelfon tuh macet banget panjang, prediksinya harusnya sampai di sini sebelum 8:30. Tahu-tahu berubah karena macet panjang daerah Cibubur, ada kecelakaan KM 18 jalur 2. Terus saya nelfon dari petugas di LAJ-nya, jadi tadi telat, maafin. Yang kedua adalah saya bahagia ibu-ibu mau duduk bersama, kita belajar bersama, karena kita berada di era yang sebenarnya ini bukanlah hal yang mudah. Kita berada di fase pendidikan yang dulu kita mungkin satu-satunya pemegang otoritas tunggal. Dulu anak-anak tidak punya informasi kecuali dari lisan kita. Tapi seiring dengan generasi digital, sudah mulai terbuka informasi yang kita punya pembanding. Makanya generasi digital itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama disebut Gen Z. Itu anak-anak kelahiran 95 sampai 2010. Biasanya disebut Gen Z. Disebut Gen Z awalnya mereka sudah punya kenal internet. Dari internet itulah dia jadi tahu, oh ternyata yang diomongin mama nggak sepenuhnya benar loh. Dulu mama sering kalau makan pilih makan nggak, bukan nasinya nangis. Bisa mikir, emang nasi kayak jomblo apa nangis. Dia kan mikir, nggak juga ternyata aku lihat
Jadi dulu Pak anak percaya aja kalau waktu ke sono tadi makan apa ditangkap kuntilanak gitu. Karena emak-emak zaman dulu gitu, kita mah percaya aja. Begitu Gen Z sudah punya internet, lu bohong. Di era inilah kita sudah mulai dibandingin. Kata siapa? Ih, mama sotoy gitu. Ini mulai itu. Tapi di Gen Z masih ada baiknya. Baiknya gimana? Dia punya wawasan baru, tapi masih gampang dikasih tahu karena interaksi sama internetnya masih dibatasi. Dibatasi gimana? Karena anak Gen Z itu internetan pasang laptop, pasang komputer dulu, laptop dulu, pasang modem, ketik nyambung. Jadi di situ, kalau udah jam 10 malam kita gampang, jam berapa? Masuk, masuk kamar. Kalau dia agak ngeyel dikit keluar ke warnet. Warnetnya pun punya batasan duit. Kadang warnet juga tutup, jam 2, balik. Maka Gen Z sudah bertemu dengan internet, tapi tidak sampai melebihi batas. Masih ketemulah dengan dunia luar. Masih seneng main, masih main bola, gitu. Masih mau ngumpul-ngumpul. Ya, pas lagi udah bosan baru mereka, ke warnet gitu. Itu Gen Z. Nah, Gen Alpha itu mulai dari tahun 2010 sampai 2024. Ya, ini dari Ibu langsung tahu, langsung saya gambarinnya sederhana. Ini bahasa psikologi tapi saya terjemahin. Gen Alpha itu mulai munculnya gadget. Kalau Gen Z untuk akses internet, dia harus punya effort besar, pasang laptop ke warnet. Kalau Gen Alpha enggak. Setiap hari di genggaman tangannya, dia bawa ke sekolah kalau bisa di sini, dia pulang rumah di tempat meja makannya, bahkan dibawa ke WC. Disitulah Gen Alpha mengalami hal yang jadi kekhawatiran para pendidik. Namanya banjir informasi, flood of information, tsunami information. Setiap hari itu dia dapat itu, tsunami, banjir. Dan ingat, banjir kan nggak cuma bawa air, kata orang. Banjir juga bawa kayu gelondongan, ya kan? Banjir bawa lumpur, bawa sendal, bawa tikus mati gitu. Makanya ketika anak itu nimpa banjir, disitulah isi otaknya nggak bisa lagi kita kendalikan. Disitulah nanti tiba-tiba anak kita yang dinamain namanya misalnya Abdullah, tiba-tiba menamakan dirinya aku Tesi. Dia namanya misalnya Johan, ganti jadi Desi. Kok bisa? Karena dia mendapatkan terpaan dari sosmed. Isi pikirannya nggak bisa kita kendalikan. Sampah-sampahnya banyak. Makanya di era digital khususnya Gen Alpha, yang nggak bisa kita kontrol itu adalah isi kepala anak. Disitulah kita sedang berhadapan dengan fenomena baru yang nanti mau kita bahas. Lanjut ke Gen Beta. Gen Beta itu generasi tahun 2005 sampai sekarang, nggak tahu sampai kapan. Ditandai dengan munculnya AI. Ditandai dengan munculnya ChatGPT. AI itu awal munculnya anak-anak yang terjebak menjadi fake producer, apa tuh? Buat berita palsu, video palsu, gambar palsu. Dan ini cocok karena ada konsumennya, yaitu generasi baby boomer, emak-emak yang sering ngumpul di grup WA, dia bilang, ada ular sanca gede banget, itu pertigaan limo, ini ada videonya, wih, hati-hati, yang bikin siapa, mama yang nonton, iya, hati-hati, maka banjir, sekarang udah kiamat, maka banjir. Mama nonton gitu kan, percaya aja. Di sini kita sulit membedakan anak-anak mudanya bikin, emak-emaknya nonton, ketemu klub. Makanya di generasi ini kita nggak mau bahas ini karena kan temanya tentang gen apa. Di gen beta ini banyak tipuan, hoax,
Disinilah mulai kita tiba-tiba ada video call yang sebenarnya bisa jadi bukan suami kita, tapi suami kita atau bilang lagi kecelakaan, tolong gitu. Langsung transfer uang. Hari ini ngeri. Nah, kita nggak masuk gen beta dah, yang AI. Tapi ini anak-anak yang gen alpha dulu. Di gen alpha ini yang menjadi pertanyaannya adalah anak-anak saya itu khawatir isi kepalanya, Ustaz. Memang yang menjadi masalah adalah anak-anak yang tertarik dengan dunia maya atau virtual biasanya anak-anak yang punya masalah di keluarga. Masalahnya apa? Namanya disconnection. Apa itu disconnection? Hubungan ortu anak yang serumah tapi tak sejiwa. Bersama tapi tak terkoneksi, berkumpul tapi tak terhubung. Ini fenomena di hari ini. Ngumpul serumah nih, bapak di ruang sebelah, ruang tengah nih, lagi ngerjain tugas kantor. Ibu di ruang sebelah lagi nonton drakor terbaru season 2. Ya kan? Anak di kamar lagi main Roblox sama Mobile Legends. Ngumpul bareng tuh. Di rumah aja kadang-kadang masih WhatsApp-an. Bapaknya nyapa anak di kamar. Nah, makan Yona. Anaknya balas pakai WA. Udah Pak, baru aja aku download, makan aja di download. Saking males. Jadi di rumah yang seperti disconnection ini muncul dua isu baru. Nih, saya pakai bahasa orang luar, tapi nanti saya terjemahin. Disconnection itu putusnya hubungan, lemahnya hubungan berujung pada dua. Yang pertama, lost connection. Lost connection itu apa? Hubungan yang putus dimulai dengan banyak kasus anak-anak bunuh diri. Istri saya, ini masuk Depok bukan sih? Depok ya. Istri saya itu psikolog yang berkhidmat di Puspaga Depok di kantor wali kota. Istri saya itu cerita sekarang tuh Depok termasuk yang angka bunuh dirinya tinggi. Bahkan pernah 2 minggu lalu, pas minggu lalu istri saya tuh malam-malam ditelepon. Istri saya panggil Umi, bisa ini nggak Mi? Nama stafnya, kenapa? Ini ada lagi nih anak bunuh diri. Ini ibunya tuh, aduh, bunuh diri. Banyak banget ya. Ini memang kita berada di era depresi kata orang. Nah, di antara penyebab kenapa orang depresi setelah bunuh diri, karena dia tinggal serumah tapi kayaknya nggak punya orang yang temen gitu. Suami istri tinggal serumah tapi nggak punya koneksi. Suaminya stres sendirian, gila. Makanya jangan GR dengan kalimat laki-laki tak bercerita. Tahu-tahu masuk rumah sakit jiwa. Ibu jangan GR kalau ibu nggak cerita, itu masalah bu. Ibu berarti ada problem. Kok bisa suami orang dia nggak cerita makanya nggak apa-apa. Masa gua nggak cerita? Harus cerita. Sekalem-kalemnya Nabi pas pulang cerita sama Bunda Khadijah. Kalau suami istri itu nggak connect tadi tinggal sendiri, maka fenomena ini disebut disconnection. Serumah tapi tak sejiwa. Banyak suami berasa duda, istri berasa janda. Makanya puncaknya dari itu banyak kasus perceraian. Kata Nabi, dan inilah fenomena akhir zaman, inna min asrotis sa'ah kasrotu tolak. Sesungguhnya tanda-tanda dan kiamat adalah banyaknya perceraian. Angka perceraian Indonesia itu sudah sampai setiap tahunnya 500.000 kasus perceraian. Jadi di Indonesia ini setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai setiap 1 jam. Jadi kalau saya ceramah 1 jam, selama saya ceramah 50 pasangan cerai. Selama saya ceramah. Yang lebih mengerikan atau nggak Bu? Fenomena baru yang terjadi di Indonesia yang diambil dari luar namanya grey divorce. Apa itu grey divorce? Perceraian di usia senja. Grey itu warna abu-abu, itu maunya gambaran rambut beruban. Orang bule nyebutnya grey. Artinya angka orang cerai di umur senja sekarang malah meningkat.
Makanya maaf nih, ibu-ibu yang ngerasa udah berumur, pernah saya ngisi kajian, mama, bukan mama sih, bapak-bapak bilang gini, ya Ustaz, kita mah mau diajarin masalah ibu rumah tangga, masalah kita mau udah hatam, kalau Ustaz udah 60 tahun lebih, umur kita 70 tahun malah. Saya cuma bilang, Bapak boleh, nggak percaya saya biarin, nggak apa-apa. Tapi kalau saya samperin daftar baru kaget. Dulu tahun 2010, dari total perceraian, 4% dialami orang 60 tahun ke atas. Cuma 4%. Tahun 2024 angkanya naik jadi 17%. Dari tahun 2020 sampai 2024 yang bercerai itu totalnya dari yang umur 60 tahun ke atas 220.000 pasangan. Dari tahun 2020 sampai 2024 yang cerai 260 tahun ke atas angka berapa tadi? 220.000 pasangan. Jadi ternyata banyak yang cerai pas usia senja. Pertanyaan kok bisa malah mengakhiri pernikahan dengan suluk khotimah? Justru mereka mikirnya gini, dulu kita nggak cerai karena ada anak. Ustaz. Jujur aja Ustaz, mau cerai mikir kasihan anak, ntar gimana? Ya udah, sekarang anak udah gede, anak udah pada kuliah, bahkan udah ngekos, udah ada yang kerja, udah pada nikah. Lah saya mengakhiri masa tua masa dengan makhluk kayak gini, nyebut pasangannya makhluk. Kebayang Ustaz berduaan sama makhluk model kayak gini, berduaan. Itu yang dapat cerita kayak gini langsung, ya udah saya mau mendingan sendiri aja, tua capek, cerai. Jadi ini diantara yang hari ini nggak disadari. Jadi fenomena disconnection itu fenomena antara suami istri termasuk ortu dan anak. Ortu dan anak itu menghasilkan fenomena lost connection, anak-anak yang kurang ajar, yang kata Nabi fenomena zaman antalidal ammatu robatuha. Seorang ibu melahirkan majikannya. Ibu melahirkan majikan. Yang namanya majikan kerjanya biasanya ngapain? Nyuruh-nyuruh, ma ambil makanan. Ih, mama mau nggak bawain itu, sebel deh. Pokoknya handphone aku mana? Gak dibeliin, biarin, aku nggak mau ngomong. Mama. Tuh, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang jadi majikan. Lebih parahnya, bukan sekedar kurang ajar, kasar. Kasus yang lebih ngeri di daerah Tangerang, Pak Banten itu, seorang anak SD bunuh emaknya. Perempuan. Emaknya dibunuh. Ini udah satu hal yang bikin gitu. Fenomenanya disebut namanya lost connection. Nah, setiap disconnection juga menciptakan masalah baru. Ini ada yang disebut namanya new connection. Nah, fenomena era digital menciptakan new connection. Apa itu? Anak-anak yang lebih percaya dengan apa yang di sosmed daripada maknya, daripada bapaknya. Kalau dibilang gini, kamu tuh nggak boleh gitu tahu. Kamu tuh gini. Mama so tahu kata Reza Arab nggak begitu. Mamanya dibanding Reza Arab. Karena mamanya udah bolak-balik ke Arab. Kamu tuh gak boleh kayak gitu tahu. Kamu tuh gini, mama so tahu kata Nikita Mirzani gak begitu. Jadi anak lebih percaya apa yang ada di sosmed daripada omongan orang tua. Inilah disebut namanya new connection. Sebuah rumah yang disconnect menciptakan lost connection, new connection. Suami istri yang disconnect biasanya ada koneksi baru. Disitulah awal perselingkuhan. Awalnya sekedar ngomong sama teman lama SMA, lawan jenis. Gue boleh tahu nggak disebut pandang lu sebagai seorang laki-laki? Biar bisa memahami sungguh gue. Terus lama-lama ternyata ngomong sama kamu nyambung ya. Seandainya suami aku kayak kamu, Fred. Sudah tahu, ya, memang kayak gitu, modus. Aku sih nggak butuh yang kaya-kaya banget, tapi yang baik dan pengertian kayak kamu. Ketahuan, nah, bukannya gitu, Pak. Semua itu lahir dari sebuah fenomena rumah tangga yang disconnect. Nah, makanya era digital itu yang paling bahaya tuh anak-anak yang udah disconnect. Kalau apa-apa, mama atau di TikTok lagi itu, kita kalah. Itulah yang kenapa sih anak susah bilang karena dia sudah disconnect. Tapi saya itu sebenarnya lebih baik daripada mak bapak saya Ustaz. Kan sering gitu. Mak bapak saya mah
bakal lebih galak, lebih kasar. Nah, iya, karena mama bapak kita nggak belajar parenting, masih aman. Dulu nggak ada penghalang. Dulu mama bapak kita galak banget. Diam. Masuk kamar. Kita juga mikir kan berkali-kali. Mau kabur dari rumah aja mikir. Luar gelap, banyak kebun, banyak sawah, ada lampu. Kan mikir. Daripada di luar kesambet jin gitu. Daripada ketemu Susana nyari sate, mendingan di rumah kan. Daripada ketemu makhluk halus, lebih ketemu makhluk kasar. Nah, orang tua kita pun galak-galak gitu juga tetap reconnection-nya tetap cepat. Reconnection apa? Balik lagi hubungan gimana? Nih kita kan ngambek dibentak tuh. Masuk kamar ya kan. Ketika masuk kamar kita hibur diri, nyetel radio kan. Dengerin lagunya Pancepodaan, ya, Janiati, Krisdiantoro, ya, Plus Plus, yaitu kan, Jadi Puspa. Ini ngomong-ngomong kita sejaman kan, tahu kan, tahu ya, jangan sampai saya tua sendiri ya, tahu. Mama tahu, masa sesut apa nenek tahu lah. Yang ini ada niatnya lagunya yang pulangkan aja aku rahmatullah tuh. Ada lagunya tuh. Nah, itu kita kan ngibur diri di kamar. Nangis. Bangun pagi, bapak kita galak tadi. Bangun. Nih, uang jajan. Masih ngapa kamu? Nih, uang jajan nih. Sekolah nih. Tuh, nasi goreng dibuatin sama mama kamu tuh. Kamu kok dibilang dengerin makanya. Ya, orang tua tuh masih baik buat kamu. Tuh, makan. Nasi goreng pikirin. Nih, uang. Kita yang malam yang ngambek. Cepet. Ya udahlah, baik. Coba praktekin sama anak kita hari ini. Gak usah bentak dan melotot dikit, dia update status story WA. Dasar ortodoksi. Temannya komen, sama nyokap gue juga. Yang lain, emak gue apa lagi? Jadi kita itu nggak bisa karena ada pembanding. Maka kalau dia nanya, Ustadz, gimana caranya? Maka upgrade diri. Apa yang sebenarnya anak cari di dunia digital itu yang hari ini harus kita penuhi. Anak saya tuh main gadget mulu. Nah, itu pertanyaannya. Gara-gara main gadget lebih percaya sama ini, nggak percaya sama kita. Kenapa? Makanya dia nanya masa, Ustaz gimana ya biar anak saya gak main gadget. Nah, ini penting. Ilmu tentang ini harus kita kuasai, tapi sebelum kita tahu tipsnya, saya selalu bilang begini. Nih, ibu ada yang punya pertanyaan sama nggak? Gimana caranya membuat anak main gadget? Ada yang punya pertanyaan sama nggak? Sebelum dikasih tahu tipsnya, saya selalu bilang, semua tips apapun akan bisa kita praktekkan kalau kita punya satu sifat. Kalau nggak punya satu sifat ini, nggak bakalan bisa. Nama sifatnya mau repot. Mau repot. Sebab anak kita yang selama ini yang kita nggak main gadgetnya, awal mulanya anak kita yang nggak mau repot. Nangis dikit. Ini. Ngambek dikit. Ini. Baby shark. Ini. Kokomelo. Kan gitu. Kita nggak mau repot. Sebab kalau dari basicnya ini ibu nggak penuhi, maaf, semua tips yang dikasih nggak bakalan berlaku karena ujung-ujungnya ya repot banget ya. Ya kan? Sama kayak ibu kan, senang banget ngumpulin resep buat dipraktekin, ujung-ujungnya GoFood kan, nggak mau repot. Kalau nggak pernah mau repot, nggak bakalan beres. Pengasuhan itu basicnya mau repot, itulah Allah datangkan pertolongan. Contoh, awal mula kita belajar dari Bunda Hajar, dia melihat putranya kehausan dan nangis karena air susunya udah habis, air juga udah nggak ada. Allah berikan insting kepada seorang bunda bergerak mencari air, lari ke Bukit Sofan, cari, ada nggak kapal lewat nggak ada, lari ke Bukit Marwah, cari nggak ada. Ya, berapa kali? 7. Kan ingat ya, kalau dia sudah nyari ke atas nggak ada, kalau dia udah nyari ke sebelah kanan nggak ada, logikanya biasanya udah selesai udah. Di paling nggak ada, kan ya udah misalnya udah mau, mama capek. Cengeng banget sih kamu, nggak, dia lari bolak-balik. Pertanyaannya setelah ada bolak-balik, siapa yang nemuin air? Ismail. Apakah Bunda Hajar komplain? Ternyata kamu juga nemuin air.
elah. Begitu mama ngapain lagi bolak-balik? Nanti ngerepotin lah. Nggak gitu Bu, inilah prinsip pengasuhan. Repotkan dirimu, niscaya zam-zam datang untuk anakmu. Pertanyaannya lah, mama zaman sekarang sederhana. Nggak mau repot, datang kajian aja mau dijemput. Nah, siapa yang hari dijemput? Tuh kan? Datang sendiri. Datang aja menjemput. Nanti kajiannya dikasih snack. Nah, ada DC-nya. Nah, kira-kira dapat transport nggak? Ya elah yang mama kayak gini nggak bakalan. Makanya saya tuh bikin seminar parenting, pengen ngetes mama yang serius. Saya bilang seminar parenting berbayar, tapi tempatnya ini yang pengen serius aja. Itu mah kalau ditanya kayak gini, yang mau repot. Oke, free, gratis, tapi tempatnya jauh. Mau datang nggak? Ya, kemudian proses untuk kita sungguh-sungguh mencari ilmu, awak repotan. Mengasuh anak kau repot. Kita nggak tahu caranya gimana, tapi repot aja dulu karena sejarahnya pertolongan itu datang dari kerepotan. Jadi mama yang nggak mau repot, anak badan dikit masukin pesantren. Ini nggak dapat pertolongan Allah. Repot aja dulu. Saya kan nggak bisa Ustadz ngajarin, ya udah repot aja dulu. Misalnya, saya kan nggak bisa ngajarin ngaji, repot aja dulu. Mulai beliin ikronya, cari-cari, nah, cari bareng. Begitu dianterin, mama maunya nungguin. Ya Allah, pada udah janji mau makan seblak sama besi kita kan gitu ya. Disuruh nungguin. Gak jadian, bentar ya, anak tungguin ikro. Begitu pulang, kebasahan. Pulang mau beli ini, beli dulu. Begitu dia repot banget. Repotnya kita nanti anak-anak yang seperti ini ditolong sama Allah lewat kerepotan maknya. Jadi kalau saya ditanya, ini masalah membenarkan generasi Gen Z itu ukur diri sendiri. Selama ini kita repot atau enggak? Karena kerepotan itu dua yang akan selalu ngasuh anak tuh sunahnya repot. Dan kerepotan tuh Allah tagih di dua waktu. Silakan repot saat anak masih kecil, nanti ongkang kaki pas anak udah gede. Dipijitin anak, mama mau aku beliin ini enggak? Ya Allah baik banget kan gue ya, lagi sakit dia dirawat sama anaknya. Pilihannya repot saat kecil, ongkang kaki pas anak gede, atau sebaliknya ongkang kaki pas anak kecil nanti repotnya udah gede. Tahu-tahu dia telepon polsek Sawangan, Bu anak ibu di sini. Oh lagi silaturahim, kagak aku ketangkep. Ya Allah. Dulu kamu gak kayak gini nak, dulu gak kayak gini, kamu kenapa? Dulu gak repot. Jadi kalau saya tanya, kenapa anak saya sekarang dulu emaknya gak repot? Makanya mumpung masih punya anak bocah, repotin gimana repot? Sebisa mungkin, saya selalu bilang sama istri saya, dia bolak-balik nganterin sekolah, beliin ini, beliin ini. Padahal dia psikolog juga nganterin. Saya bilang, repotanmu itu nanti dicatat mana? Allah mencatatnya anak betul-betul. Jadi anak tuh ngeliat mama aku repot dari itulah makna dari doa Robbi fili wal walidayya warhamah kama robbayani, kata sogironya ini yang dicatat nanti. Emang waktu kecil mama repot perasaan ngasuh deh. Perasaan ngasuh nenek deh. Mama waktu kecil mah apa-apa diserahin ke orang. Apa-apa diserahin ke orang. Pas udah gede tanggung repot. Jadi kalau sekarang ada datang ke saya, anak saya Ustaz gini, ibu mau saya kasih tahu tipsnya. Tipsnya ibu mau repot dulu nggak? Ini kompensasi dari dulu ibu nggak mau repot. Sekarang mau repot nggak mau, ya udah repot aja dulu. Nah baru nanti bahas. Berarti gimana Ustaz biar anak nggak main gadget dulu? Nah anak main gadget karena ada 3 kebutuhan yang penting. Itu yang ibu dan suami harus miliki. 1, anak main gadget karena dia butuh hiburan. Ya. Jadi gini ya, 5 tahapan anak sampai candu gadget. Saya belum nemuin bahasa Indonesia. Ini bahasa dari psikolog. 1, using, menggunakan gadget. Yang kedua, misuse. Yang ketiga, abuse. Yang keempat, dependent. Yang kelima, addict. Apa aja? Using, menggunakan gadget buat kebutuhan pendidikan dan informasi. Mama mau nelfon papa video call, itu namanya using. Mama mau zoom disuruh bu guru, itu using. Mama suruh nyari tutorial ya masak air buat tutorial ya. Pokoknya dia tutorial.
Nah, dia nyari itu using. Misuse lagi nge-zoom tiba-tiba nge-cheat ngeliat TikTok. Misuse tuh meleng dikit. Lagi tiba-tiba nyari tutorial masak, tiba-tiba ngeliat hiburan lawakannya misalnya apa komika stand up komedian gitu. Abuse cari gadget memang buat main doang, buat kesenangan, buat game. Yang keempat, dependent. Dependent itu anak tergantung kemana-mana ke bawah sampai ke kamar mandi. Yang kelima, candu. Candu itu mulai cairan di otak itu mulai terjadi perubahan kimiawi. Itu membuat dia bahasa ekonomi hilang, nangis, ngamuk, bentak-bentak, ngamuk orang tuanya. Sampai balik. Kalau udah sampai kelima itu bawa ke psikiater karena harus dikasih obat. Nah, pintu pertama anak itu sampai ke tahapan candu adalah misuse. Apa tuh misuse? Anak dia meleng dikit pada saat dia nyari kebutuhan, buat nyari Google, nyari apa, tahu nyari buat main game. Kenapa mereka main game? Satu, karena mereka butuh hiburan. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Kalau nggak dapat dari orang tuanya, dia cari sendiri. Makanya kesalahan kita jadi ortu adalah di era digital, kita nggak pernah jadi penghibur. Pola jadul kita buat terus. Kita merasa jadi seorang ibu itu cukup modal nasihatin. Anak lagi curhat, mau di kelas ada naksir aku. Allah berfirman Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya elah ya, gue ya. Asal nggak boleh. Anak lagi curhat, banyak ngasih ayat, nggak nyambung. Apa yang buat anak zaman now malas? Karena kita lebih sering ngasih ayat. Kita nggak pernah seperti Nabi. Nabi nih, saya kasih tahu Nabi kita. Jadi pengasih itu kayak Nabi. Nabi ketemu anak kecil. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Mahmud bin Robi. Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majati wajib min dalwi wa ana idokum sisinin. Saya ingat banget dari Nabi SAW suatu hari Nabi mencipratan air dari sebuah ember untuk mencadaiku. Saat itu umurku 5 tahun. Nabi itu senang bercanda dengan anak. Lagi asik main cucut gitu, anak. Di zaman Nabi itu ngerasain senang ketawa. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, berkumpullah anak-anak Abbas dan Abdul Muthalib, Bani Abbas. Abbas ini pamannya Nabi, cuma beda 2 tahun. Nabi sama pamannya paling bungsunya itu umurnya beda 2 tahun. Sehingga anaknya pamannya berarti sepupunya Nabi, tapi umurnya jauh banget sama Nabi, masih bocah. Lihat Nabi ketika bertemu bocah ini, alih-alih bilang gini, udah hafal berapa juz? Oh, tes hafalan ya? Enggak. Nabi bilang gini, ya gulam, man sabaku ilayya falahu kada wa kada. Anak muda, kalau bisa dahuli aku lomba lari, dapat hadiah ini. Mau nggak? Mau. Nabi lari, dikejar sama bocah-bocah Nabi. Nabi tahu cara memainkan emosi mereka, larinya dipelangin dikit. Setelah itu dikenain budaya, kena. Nabi peluk mereka, Nabi kasih hadiah. Nabi kita itu sama anak kecil itu senang menghibur. Nabi gendong cucunya Umamah, ini model yang selama ini punya lakukan. Nabi memainkan ekspresi wajahnya. Maaf, Nabi contoh gini. Nabi menjulurkan lidahnya mencandai anak atau cucunya. Pelajarannya, ini PR pertama. Seberapa sering udah bercanda sama anak-anak agenda apa? Yang ada jangan-jangan gitu lagi. Ya Allah, remote TV mama, remote TV mama kamu ambil, ya Allah, itu jemuran siapa? Jemur siapa? Ini juga kulkas habis gitu gimana? Itu lagi. Itu mama zaman. Kalau polanya kayak gini, dia cari yang lain. Makanya yang hari ini dibutuhkan anak zaman adalah butuh rumah yang bisa senyum dan ketawa bersama bokap dan nyokap sama bapak dan ibu. Pengen deh ketawa sama bapak jangan bapak yang tegang, jangan kaku kayak nembok kering. Ya, sampai anak kenapa di luar rumah ditanya lu tinggal di mana? Tinggal di Korea, maksudnya Korea Utara. Anak ngeliat papanya, ngeliat Kim Jong Un lagi nyamar. Antum sedikit nuklir, ini bapak model kayak gini yang bikin anak males pulang. Jadi yang pengen dibutuhin aja mana tuh ketawa bareng. Kalau ditanya dulu mah bapak-bapak nggak gitu Ustaz, dulu mah galak. Nah modelnya nggak kayak gitu lagi, kayak Nabi aja. Praktekin hari ini.
Karena kita galak, kita mampir kemana? Penjahat. Maaf ya, hari ini kasus yang paling mengerikan adalah kejahatan virtual. Kasusnya love scamming, child grooming. Ini istilah-istilah yang ibu-ibu mungkin tidak familiar. Ada hari ini yang paling miris, ada rumah kita mungkin paling nyaman, paling aman hari ini. CCTV udah dipasang ke rumah. Sama gampang mantau maling ya kan? Ya, minimal mau pindah ke pernah masuk TV, pernah masuk CCTV kan ini. Udah banyak, gue mah sering masuk TV gua. Ya CCTV gitu ya. Tuh, rumah udah pakai smart lock, Bu. Wah, nggak bisa masuk smart lock. Jendela rumah dari baja, ya, tralisnya. Rumah hari ini paling aman, tapi tahu nggak, justru penjahat hari ini paling gampang tembus dan menculik jiwa dan pikiran anak kita. Nggak usah caranya tembusin rumah. Cara paling gampang adalah yang terjadi di Lampung. Ada kejadian Lampung tahun yang lalu. Seorang anak perempuan di Lampung rela mengirimkan foto bugilnya ke seorang cowok yang ternyata narapidana di LP Cipinang. Penjahatnya di LP. Nggak kemana-mana kan? Si anaknya di rumah aja. Ibunya wawancara CCTV bilang gini, anak saya padahal nggak kemana-mana, Pak, nggak kemana-mana. Emang anak ibu nggak kemana-mana, tapi pikiran otaknya udah kemana-mana itu. Jiwanya udah kemana-mana. Jadi hari ini kejahatan virtual hadir dari mana? Kebutuhan batin yang didapatkan dari orang luar. Bapak yang nggak bisa memberikan pengaruh bagi jiwa, bapak yang punya anak perempuan tapi nggak pernah ngajak bertawa bersama, menyatakan cinta, muncul penjahat yang WA ke anak perempuan kita. Wajahmu mengalihkan duniaku. Bapak kamu supir angkot ya? Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus lihat di aku. Kamu tahu nggak bedanya PKI sama kamu? Enggak. Kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis. Gitu. Penjahat loh. Makanya salah satu yang kita nggak sadar, penjahat ini belajar parenting. Belajar nih kasus yang ibu-ibu nggak sadarin. Pernah viral. Bulan Januari yang lalu ada seorang penjahat melakukan sodomi di Bandung, dibebaskan hukuman 9 tahun, namanya Kang Emon. Cari berita Kang Emon sodomi 151 anak di Sukabumi. Januari yang lalu bebas. Yang bikin nyesek waktu dia melakukan sodomi 9 tahun yang lalu, berarti tahun 2017 itu, ya 2017 itu kawan saya tuh psikolog yang menangani kasusnya. Itu korban ditanyain gini, kenapa sih Kang Emon ditangkap? Kan dia baik, teman main kita, maafin aja apa, kan kita cuma diisep-isep doang, kata si korban. Tahu nggak cara Kang Emon membuat dia bisa terima? Ini saya kasih don't try this at home. Kang Emon tuh main melecehkan tuh permainan sweet kancing namanya. Nih kertas, gunting, batu ya. Kertas sama gunting mana-mana. Nih gunting sama batu, nah batu sama kertas, nah dikasih tahu nih permainannya ya. Kalau akan kalah, akan buka satu kancing. Kalau kamu kalah, kamu buka satu kancing. Oke, siap. Ya akan kalah, bukan. Anak-anak ketawa. Nggak ada ruginya bagi si Kang Emon. Dia telanjang, dia senang. Dia melihat si depan depannya juga dia senang. Ujung-ujungnya buka baju, buka celana. Targetnya gitu kan bercanda doang, kita ketawa. Itu modusnya tuh ngajak main. Makanya maaf nih guru-guru Quran yang nggak bisa membuat anak bahagia dengan Quran, yang ada roh, pak, trauma sama Quran, senang jahat. Makanya hari ini salah satu yang muncul hari ini adalah generasi alfa itu butuh hiburan. Mama kalau nggak upgrade diri menghibur. Bapak-bapak yang nggak upgrade diri menghibur tuh anak cari tempat lain, nongkrong di kafe. Emang sekarang saya tanya, kafe jualan apa emang? Enggak, siapa bilang? Sama kayak istri saya juga gitu.
istri saya itu penggila kopi, Kopi Nusantara di koleksi dia. Saya keluar negeri, keluar kota, olehnya di kopinya ya, kopinya. Itu di rumah kopi. Dia tahu banget rasanya kopi. Ada daerah rumah saya itu ada kafe viral, nyobain kopi. Istri saya biasanya nyobain tiap kopi itu. Nyobain, apa sih kopinya nih, rame kan. Saya tanya, emang menurut Umi kafe jualan apa? Ya, jualan kopi. Kafe itu jualan tempat ngobrol dan ketawa. Sebab di rumah yang gak pernah ngobrol dan ketawa, tuh kafe jualin. Nih. Maka simbol kafe ada simbol tempat ngobrol ketawa. Sebab di rumah gua nggak bisa. Di rumah gua udah masuk ke gang. Emak gua baru pulang, dari mana? Dari mana? Karena kita nggak pernah bisa buat dia ketawa. Makanya saya itu ustadznya cuma 20% di rumah, 80% teman main, teman ngobrol, teman dekat, bercanda, tebak-tebakan paling sering. Ayam apa yang digoreng? Salah. Anak semua ayam goreng nggak apa? Bebek selamat, kan bebeknya selamat, makanya ayam digoreng. Kan? Jokes bapak-bapak. Jadi kayak gitu, Bu. Gen Alpha kalau nggak pernah senyum ketawa sama emak bapaknya, larinya ke gadget. Maka yang dia idolain siapa? Surya Insomnia. Yang dia siapa? Andre Taulani, Kiki Saputri yang lucu-lucu. Karena dia miskin hiburan. Udah capek di sekolah, di rumah ditanyain PR, nggak pernah tanya perasaannya. Lagi-lagi hiburan. Ini alasan pertama kenapa kalau pengen buat anak gadget, jadi untuk menghibur. Jadi jangan, untuk berubah ibu-ibu itu minimal punya 4 skill. Kalau bapak-bapak 3 tuh, bapak-bapak ada bukunya yang mau baca di situ bersuami itu namanya Fatherman 1, ayah yang dirindukan. Bapak-bapak skillnya 3, bermain, bercanda, bercerita, menjelajah. Itu bapak-bapak. Bermain canda, bercerita, menjelajah. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu 4, 1 menyanyi, 2 memasak, 3 memijit, 4 mendengar. Ibu nih masak, ini itu hiburan buat anak. Makanya Bu, jujur, masak itu harusnya jadi skill. Memang dalam kajian fikih masak bukan kewajiban perempuan. Karena kita membangun rumah tangga bukan rumah makan, benar. Makanya dalam kajian fikih ibu istri nggak wajib memasak. Ya, tapi menurut riset mahasiswa UI di Jogja, hal apa yang membuat anak-anak pulang? Masakan mama. Maka ibu belajar masak bukan supaya nyanyi Chef Renata, dia cara masak enggak. Yang paling penting anak nanti pas sudah gede, mama kangen cara asam bikin apa. Saya asamnya original di badan mama kan gitu. Asam banget gitu. Dia pengen ini satu hiburan saya bikin kangen. Menyanyi nggak perlu suara bagus ibu. Saya sampai sekarang masih ingat nyanyi mas saya hidup berbalali hujan diudik di sini dulu itu mas saya kan orang Minang. Oh bulan bapak gapita bapuju silimu mani opir di capela gak ada. Itu saya tahu lagunya. Sapurangi cocok lebat dari kudo baladi kucuk banget. Saya tahu kan mas saya tiap itu hiburan gitu. Mama sekarang kan jarang nyanyi. Yang ada bikin konten tuh. Nyanyi baik solawatan ke itu yang membuat anak ingat. Makanya anak gak dapat hiburan miskin, semua dari gadget. Emaknya cuma ada modal langsung marah, langsung nasihat itu nyanyi. Kedua masak tadi, kedua mijit. Mijit itu bukan berarti ibu. Nanti itu satuan waktu yang paling lama setelah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, nanti itu udah sahabat. Anak udah ngomong nanti, wah salam, gue cari aja tempat yang lain. Biasain kalau ngomong nanti, kasih satuan waktu jelas. Nanti jam 7 boleh. Nanti anak itu butuh kejelasan. Karena mereka tuh pengen cepet dan pengen jelas. Makanya kalau bisa diakses paling gampang. Saya usahain walaupun saya ngisi kajian, anak saya nelfon, saya angkat. Ya, Abi lagi ngisi kajian. Karena bagi anak nggak penting bapak ibunya di mana, yang penting gampang diakses aja.
Emaknya, bapaknya lagi haji, tapi WA nggak pernah dibales, telepon lama banget diangkat, dia sebel. Makanya usahain yang kerja atau apapun, anak WA duluin, bales. Kalau di kita lupa, angkat dulu, tadi nelfon mama, maaf mama nggak dengar apa ya. Gitu. Anak senang direspon cepat. Dan ini resep buat siapapun, mau ibu bekerja ke rumah tangga, ibu rumah tangga jangan care. Alhamdulillah usah di rumah gampang biasa. Siapa bilang? Banyak ibu rumah tangga susah. Anak mama mau lagi bikin konten. Anaknya manggil, lagi bikin konten. Gangguin aja. Itu yang membuat anak merasa lah di rumah, tapi susah banget diakses. Prinsipnya 3. Kalau ibu-ibu sudah prinsipnya berikan ini, ibu ngurangin tuh yang namanya gadget tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan 3 prinsip ini repot nggak? Repot. Tapi memang harus mau. Nah, makanya saya tuh paling males ngasih tips, tapi ujung-ujungnya, ya elah, repotnya nggak usah dipakai. Ujung-ujungnya kan ibu-ibu datang kuya-kuya ya, tatap mata saya, tiga, kamu jadi anak soleh, 1, 2, 3, yes. Gue mau kayak gitu lah, maunya cepet gitu. Kan masuk 2 tahun haram. Nah, 2 tahun, ya sampai 7 tahun, ya anak 2 sampai 7 tahun angkat tangan. 2 sampai 7, 2 sampai 7. Nah, ini anak namanya boleh berdasarkan gadget, namanya hak menyaksikan, bukan memakai. Bedain. Menyaksikan itu apa? Gini, nih hati-hati nih. Anak cuma boleh ngelihat. Mama nggak boleh jadi. Mau nonton apa? Nonton Upin Ipin. Siapa nggak boleh pegang, nggak boleh pegang. Yang membiarkan anak main ini tanggung dosanya. Tahu nggak kenapa? Anak-anak terpapar pornografi awalnya dari ibu yang mengizinkan dipakai pada dia belum 7 tahun. Kenapa? Karena algoritma handphone kita, algoritma dewasa. Anak lagi make, dia ngerti mencet apa. Ada maaf, orang dewasa ada aja masuk iklan peninggi, pembesar, pemanjang. Tahu kan ya? Dipencet anak, apa kan nih? Itu rusak otaknya. Makanya kalau anak di umur di bawah 7 tahun namanya hak pakai, hak menyaksikan, hak nazor. Boleh di setelin, nggak boleh mencet. Kalau mau mencet bilang mama. Mama ini apa? Sini. Oh, sini. Udah. Ingat tuh, ini saya tegas di sini. Nggak boleh dia, Bu, handphone ini kayak pisau, bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bisa juga buat motong tangan, bisa buat orang. Ibu pernah nggak ngeliat anak 3 tahun yang kayak pisau? Respon ibu gimana? Jangan mau motong sayur, sini mama potongin gitu. Ada yang biarin anak 3 tahun bawa pisau kemana-mana. Begitu, jangan anak. Kemarin saya lihat ada anak 3 tahun, 4 tahun, maknya anteng ini anaknya main, nggak tahu ini dilihat apa, iklan apa, di sini apa nggak tahu. Algoritmanya TikTok tuh algoritma mak bapaknya, tiba-tiba ngeliat peluang seksi, kan kita nggak tahu, dosa maknya. Makanya yang dilakukan apa? Yang dilakukan namanya nggak menggunakan, just watching, cuman melihat aja. Mama udah habis. Oke, nanti mama cariin lagi ya. Udah gitu. Nggak boleh dia mencet. Nggak boleh dia skip. Cukup sudah emak bapaknya aja yang hak menyaksikan. Baik, saya itu 7 tahun sampai umur rush. Nanti saya bahas rush. Siapa anaknya di atas 7 tahun angkat tangan? Namanya hak pakai, bukan hak milik. Ini handphone mama, silakan pakai. Ingat siapa? Bapak, handphone mama. Jadi besok-besoknya kenal, handphone mama di kamu mana? Kok passwordnya diganti? Handphone siapa? Handphone mama. Siapa yang ganti kamu? Besok kalau gini mama ambil. Handphone papa di kamu mana? Install apaan ini? Install game. Ngomong nggak sama papa? Nggak, besok nggak boleh kalau gitu. Apapun ngomong, seperti ibu ngizinin orang, Bu, ini ada tanah kosong, ibu silakan ya, mau bikin sate soto lamongan, bikin pecel lele sih boleh kalau malam-malam ya saya izinin silakan pakai. Itu karena kita namanya hak pakai. Seminggu kemudian datang dia bikin lapangan pedal, kan ibu marah-marah, ya kan saya boleh pakai, saya izinnya apa tadi? Izinnya bikin soto lamongan, kenapa bikinnya nggak ngomong sama saya? Kesalahan yang ketiga, anak umur 7 tahun ibu kasih hak milik.
mama beli nih hadiah ulang tahun. Nggak boleh. Namanya hak pakai. Hak pakai. Nggak boleh kasih bilang nih milik kamu. Enggak. Ini handphone mama di kamu. Jadi dia tahu milik siapa nih? Mama, kamu statusnya minjem. Jadi dia cuma bilang, sini. Anak SMP sini. Ini handphone mama di kamu mana? Handphone mama gitu bilangnya. Jadi dia nggak akan berantem. Ini punya aku. Siapa bilang punya kamu? Dia dulu bilang, handphone mama di kamu. Apa yang buat sekarang berantem kita? Anak ngerasa itu milik dia. Itu kenapa ibu bilang nih tanah milik ini berantem sama milik. Kita punya tanah, dia nempatin ngerasa milik dia. Akhirnya ribut. Karena nggak jelasin di awal, tanah saya silakan pakai. Baru nanti boleh yang keempat namanya hak milik. Hak milik itu kapan boleh hak milik? Surat An-Nisa ayat 6. Fa'in anastum minhum rusdan fatfau ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rush, serahkanlah harta ini kepada mereka. Gadget ini disimbolkan harta. Boleh serahkan ke anak sudah rush. Apa terus? Rush itu kalau terjemahannya artinya smart, pinter, cerdas. Apa definisi rush menurut para ulama? Rush itu bukan balik. Kalau balik belum tentu rush, tapi rush sudah pasti balik. Anak saya udah remaja Ustadz, udah mimpi basah, udah boleh dibeliin gadget? Nggak boleh. Standarnya rush. Kapan anak rush? Nih, anak laki-laki sebut rush. Kalau sudah berani safar sendirian. Ma, aku mau ke Jogja, boleh nggak? Mau nengok nenek. Ya, mama papa nggak bisa temenin. Siapa minta temenin, aku tinggal naik kereta dari Depok ke Gambir. Dari Gambir nanti aku tinggal naik kereta ke Jogja, terus stasiun Tugu. Dari situ nanti aku tinggal naik angkot. Kan di Jalan Beringin, dekat rumah nenek. Aku tahu kok. Anak ibu berani sendiri kayak gini, rush silakan dibeliin. Nih hak milik. Ibu punya anak SMA tinggal di Depok, sekalinya ke Bekasi mabok. Mama, ini Indonesia bukan sih, mah. Indonesia kan cuma beda galaksi sama kita. Dikasih gadget rusak tuh anak. Makanya patokannya bukan umur, rushnya. Udah bisa nggak nih tuh anak laki-laki? Oh dia udah kayak gini, udah siap tuh. Yang kedua, anak laki-laki disebut rush jika sudah anak perempuan disebut rush kalau sudah bisa ngurus rumah mamahnya sendirian. Mama papa umroh itu 9 harian. Nanti dibantuin banyak kan gak nginep. Tapi kamu beresin ini. Pulang, dia rumah kamarnya rapi. Adiknya bilang, kakak masakin aku dong bun. Adik beli aku begini. Terus kakak bantu aku beres-beres ini. Anak kita yang perempuan sudah bisa begini, terus silakan beli. Dia maaf ya, masak air aja angus. Gimana coba? Rumah berantakan, kamar berantakan. Ngurus dirinya aja nggak bisa, padahal udah SMA, padahal udah kuliah, dikasih handphone gini rusak gitu. Ngurus dirinya dan nggak bisa, diurus sama orang. Maka 4 yang harus dipahami, 0 sampai 2 nggak boleh, 2 sampai 7 hak apa namanya menyaksikan, 7 tahun ke atas namanya hak pakai, rush itu namanya hak, patokan ingat itu ya. Nah itu dulu pembahasannya masih panjang karena ini sebenarnya sudah pukul 10, tapi ini memahami generasi alfa mulai dari kita menyiapkan dia dengan kebutuhannya, tapi juga memberikan aturan. Nah itu yang bisa kita lakukan. Baik ya. Yang pertama memang pembahasan yang pertama ini agak panjang ya, itu mungkin 28 kali pertemuan. Karena ada bab penting dalam pengasuhan disebut namanya utang dan luka pengasuhan. Setiap kita tidak bisa menolak diasuh dan orang tua kayak gimana, itu nggak bisa. Pastinya orang tua kita sudah berikan terbaik, tapi karena nggak ada ilmunya, kadang melakukan sesuatu yang salah. Tugas kita adalah setelah belajar tahu itu salah, tidak mewariskan ke anak. Karena salah satu warisan yang nggak sadar diturunkan dari zaman ke zaman, selain warisan utang dan warisan uang, memang warisan pengasuhan. Bedanya adalah sikap setiap generasi beda-beda. Kita dididik dengan cara yang tadi Bapak Ibu kita yang nggak pakai ilmu tadi, kita masih bisa terima. Karena dulu nggak ada pilihan. Kita tanpa sadar mengcopy paste ke anak kita punya alternatif yang lain. Disitulah mulai disconnect-nya kuat.
Maka kalau kita tidak memperbaiki, akan muncul nanti yang namanya masalah di generasi seterusnya. Warisannya terus ada, tapi tantangan makin dahsyat. Berarti apa? Nah, itu ada bab dan utang dan luka pengasuhan. Tapi singkatnya gini, utang dan luka itu panjang pembahasannya, 28 kali. Tapi kalau kita belajar, nanti kita punya apa yang ujung dari pembahasan ini namanya parenting print. Parenting print itu apa? Salah satu yang membantu ibu bisa menseleksi hal buruk yang ibu alami di masa lalu adalah membuat parenting print. Ibu beli buku kosong seperti buku tulis ini. Halaman kiri ibu tulis pengalaman yang tidak mengasihkan yang ibu alami masa kecil dengan orang tua. Contoh, dulu aku pernah ngambil diam-diam uang dari mama, terus aku beliin misalnya bakso. Pas pulang mama tahu, aku langsung dihajar, ditendang, dipukul, ditaruh di kamar mandi, kunci sampai 2 jam. Itu namanya parenting. Hari kanannya ibu tulis pengalaman yang sama tapi sikap yang ibu perbaiki. Contoh, dulu aku pernah ngambil uang diam-diam mau beli bakso. Pas pulang mama cuma gini, uang mama mana ya? Sikap ini namanya imajinasi kita yang diperbaiki tentang orang tua. Mama nggak marah, nggak mukul, cuman mama ngasih konsekuensi. Kembalikan uang mama, kamu berarti nggak dapat uang jajan besok. Tolong beresin kamar kamu. Kita dapat pertanggungjawaban. Di sebelah kiri kenyataan yang kita alami, sebelah kanan namanya adalah mirroring dari pengalaman masa lalu. Nanti otak kita akan mereferensi ke kanan. Kalau suatu saat anak bohong, kita nggak seperti ortu kita yang refleks, pak. Karena dulu kita dibesarkan ada yang bohong gampar, tapi otak kita langsung refresh ke kanan. Kenapa dia bohong? Kenapa? Nah, sering-sering membuat parenting print itu contohnya. Nah, untuk bisa parenting print itu belajar, makanya nanti ada kajian khusus tentang itu. Tapi izin kajiannya sangat panjang luas. Ibu-ibu yang penasaran bisa klik di website kami www.fatherman.id, ambil kelas membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Di situ nanti belajar secara online sama saya, 32 video belajari. Habis itu nanti bisa bikin parenting print yang ulang sawah. Oh iya, yang tadi ya, yang kedua. Yang kedua itu saya lupa tadi. Oke. Pertama, diskusi dengan pasangan. Sebenarnya ini materi harus diketahui Bapak. Satu Bapak, dua Bapak tahu. Karena aturan tentang gadget itu harus ada di Bapak, bukan di Ibu. Fungsi ibu itu bukan banyak aturan. Aturan itu milik Bapak. Itulah makna dari ar-rijalu qawwamuna 'alaisa. Qawam di antara maknanya adalah kunu qawamina bil qis. Maka jadilah kamu penegak aturan yang adil. Qawam itu menegak aturan. Maka ilmu ini harus didiskusikan di mana Bapak yang melakukan perubahan aturan. Jangan jadi ibu yang banyak aturan, kok nggak jadi blunder. Ibu banyak aturan buat anak males pulang. Petaka pertama pengasuhan bermula dari ibu yang tak dirindukan. Ibu yang tak dirindukan adalah banyak ngatur, banyak ngomel, sedikit hiburan. Makanya zaman dahulu ada sedikit kelebihan mama zaman now itu walaupun mungkin gak banyak parenting, tapi menjadi ibu yang justru memberikan banyak hal menyenangkan. Contoh, saya ngelihat misalnya sinetron Sidul anak sekolahan. Itu yang negakin aturan tuh Babe. Babe nggak setuju. Pokoknya gini-gini, emaknya menghibur. Sabar ya Dul, Babe begitu. Ya nanti kok Babe baik, nyak sakit deh. Itu bener tuh. Beda mama zaman no, mamahnya nggak setuju. Mama nggak setuju. Nih, bapaknya bilang, sabar ya nak, mama kamu begitu nih balik. Nggak boleh kayak gitu. Yang benar Bapak. Aturan itu milik Bapak. Jadi kalau ibu nanya gimana caranya, duduk lagi mas suami, Mas ada yang kita perbaiki nih, ada gini. Nah, lakukan itu nanti duduk saat makan bersama, sosialisasikan. Papa, mama khawatir nih, handphonenya taruh dulu depan, mama, papa mau ngomong, ayah bunda mau ngomong. Di situ papa bilang, kamu umurnya berapa untuk sementara ya. Nah, bikin hiburan alternatif.
gadget nggak boleh di meja makan, tapi ada kamu kalau mau main ada ini, ada ini, ada ini. Intinya seperti itu. Jadi duduk, perbaiki, suami bikin aturan. Kalau dia melanggar, berarti kita bisa penegakan aturan. Ya, Allah baik ya. Pertanyaannya itu panjang-panjang jawabannya, saya itu bingung. Gini ya, bicara tentang remaja. Pertama, remaja itu adalah buah dari pengasuhan kita. Sehingga untuk mengukur pola asuh kita itu mengukurnya pas remaja, bukan jangan pas anak-anak. Di saat Allah sudah menghisap, harusnya kita baru tahu inilah yang sejati boleh dinilai. Makanya kalau anak masih kecil itu nggak sholat, anak masih suka ngelawan, itu belum bisa diukur. Karena Allah saja nggak menghisapnya. Rufi al-qalam, kata Nabi, diangkatnya pena, alias nggak dicatat. Siapa itu? As-sobi hatta yaktalim. Anak yang masih kecil sampai dia mimpi basah. Kalau laki-laki, perempuan haid. Berarti kalau dia masih anak-anak, itu belum ukuran. Anak ibu umur 7 tahun ke masjid, senang, boleh. Tapi belum jadi ukuran kesolehan. Alhamdulillah Ustaz, anak saya soleh banget. Umur 7 tahun udah ke masjid. Belum tentu karena memang kesolehan. Bisa jadi dia ke masjid karena yang ada jual cilok depan masjid enak banget. Habis itu main perang sarung. Bukan karena itu. Atau anak ibu umur 7 tahun susah banget dibilang ngeyel, belum sebut bandel. Di situ masih anak-anak. Nah, kalau anak sudah remaja, kita bisa melihat apa-apa yang menjadi isu utamanya itu namanya utang pengasuhan. Inna lil waladika alaika haqqon. Sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Kata para ulama, anak-anak punya hak berarti apa-apa yang kita tidak berikan tuh namanya utang karena hak. Dan ketika dia remaja baru kelihatan tuh satu, kenapa sih dia orang itu ngikut-ngikut teman punya TikTok, dia pengen punya TikTok, berarti dia tidak punya yang namanya izah. Bahasa orang sekarang percaya diri, tapi izah lebih tinggi percaya diri. Dia gampang ikut-ikutan. Kalau anak punya izah, temannya punya TikTok, enggak, gue ngapain, gue nggak butuh. Dia nggak akan bilang gini, temanku main, aku masa enggak. Karena menurut dia, ya nggak penting. Anak yang selalu ngikut apa kata temannya, dia follower. Tapi dia kalau dia teman ngikut dia, berarti dia leader. PR-nya di mana? Oh, jangan-jangan. Dua yang terjadi sama anak ini. Satu, di masa kecilnya kita jarang melibatkan dia, jarang nanya. Biasanya pola asuh buat anak yang pengikut kita pola asuh instruksional. Makan, sholat. Susah banget dibilangin, gak pernah bilang gini, nak mau makan apa, mau makan ini, nah gitu. Melibatkan anak membuat dia punya merasa dirinya dimuliakan. Makanya Nabi selalu mengajarkan bertanya kepada anak itu diantara cara membuat dia menjadi anak yang punya izah. Itu PR-nya. Yang kedua, jangan-jangan dia punya anak yang pola komunikasi kita itu yang membuat dia hancur harga dirinya. Apa itu? Hati-hati yang ngomong gini ke anak pertama khususnya. Kakak ngalah. Kakak tuh ngalah. Anak pertama yang dilakukan ini jadi anak yang kelak ngikut kata orang. Dia mempertahankan hak milik, mamanya bilang ngalah. Ngalah. Makanya ini kezoliman yang dilakukan ortu sama anak pertama. Anak pertama boleh mempertahankan, siapa bilang ngalah. Anak kedua dikasih tahu, ini punya kakak. Kakak mau berbagi nggak mau, sudah. Karena tahu nggak Bu, kenapa ada anak yang dia lulusan pesantren mau diajak pacaran, dia tahu ini dia tahu buruk, tapi begitu ada Ustadz bilang Walid nak Dewi boleh, dia nggak bisa menolak karena dulu dia mempertahankan hak miliknya, dianggap nggak boleh gitu, ngalah. Disitulah muncul orang soleh yang gak enakan. Orang soleh yang gak enakan adalah orang soleh yang dulu waktu dia mempertahankan hak milik sama emak bapaknya dikomplain. Siapa ngajarin kamu? Padahal dalam Islam boleh kok mempertahankan hak milik. Makanya disebut fase ego. Saya kasih contoh hadis Nabi. Suatu hari Nabi bawa minuman. Di depannya ada anak kecil. Di sebelahnya ada dua orang dewasa. Nabi ngomong ke anak ini, ya gulam, kata dan uli atutia haula. Minuman ini milik siapa tadi? Milik Nabi. Tapi Nabi ngomong gini, nah boleh nggak minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelahmu? Padahal kan minuman milik Nabi. Kenapa Nabi minta izin? Nabi menghargai anak kecil yang dimintakan izin, dia merasa punya harga diri.
Tapi lihat jawaban anak ini ketika diminta izin. Nah, boleh nggak minumannya kasih orang dewasa sebelah? Padahal kalau Nabi mau, ini orang dewasa. Nah, itu apa sih? Nabi enggak mengadakan anak. Yang kedua, lihat jawaban anak ini. Wallahi la usirun nasi bimin keadat. Demi Allah kagak saya kasih jatah saya ke orang lain. Kalau kita udah tersinggung kayak pelit, cara ngajarin kamu. Nabi nggak kayak kita. Kan katanya, boleh nggak jatahnya aku kasih ke orang lain? Nggak mau. Nabi cukup ngasih ya sudah, selesai, nggak ada komentar. Kalau kita ada komentar, karena sebenarnya anak kecil yang dari kecil mempertahankan hak milik, dia nggak gampang dipengaruhi saat remaja. Merokok lu, sorry gua nggak ngerokok. Ngerokok, jasa lu bencong, lu kali bencong banyak merokok. Dia nggak peduli. Semua anak-anak yang dulunya di pesantren diajak tiba-tiba ke teman itu ikut-ikutan karena dia ngerasa minder dengan diri dia. Dulu nggak biasa ditanya pendapat. Yang hancurnya namanya adalah self worth, yaitu harga dirinya. Makanya kalau ada anak yang ikut-ikutan, makanya jujur alhamdulillah anak saya itu nggak punya TikTok, apa nyantai aja. Anak saya senang baca buku. Ditanya, lu gini banget hidup lu, asik gini. Dia biasa aja, malah teman-teman ikutin dia. Karena dia melindungi temannya. Kenapa? Dari dulu kita biasain untuk membangun harga diri dia. Nah, PR ibu sekarang adalah, suami adalah, yuk kita bantu. Bukan sekedar ini kita kasih penjelasan. Kita naik gini. Sederhana aja. Coba aja anak, ini ciri anak yang mengalami yang disebut thinking shock. Terserah. Kalau ibu anak kalau ngomong terserah, itu ciri anak yang gampang. Kamu nanti liburan mau ke SD apa SMP? Bukan SMP. Mau ke pantai apa ke puncak? Terserah. Nanti lulus mau SMP negeri apa SMP pesantren? Terserah. Nanti kira-kira kamu libur ikut mama, ikut ini, terserah. Banyak ibu-ibu yang anak saya sangat bagus Ustaz sama saya, apa-apa terserah saya. Enggak. Ini yang disebut thinking shock. Gegar berpikir, nggak bisa mikir, terserah. Makanya anak yang nggak bisa berani memutuskan di umur ini paling gampang diajak sholat sama temannya, ayo. Diajak maksiat, jadi. Diajak ngaji, ayo. Diajak rokok, ayo. Anak nggak bisa memutusin. Karena dulu biasa terserah, makanya latih supaya dia berani memutuskan. Caranya gimana? Mulai dari pilihan sederhana, ajak makan. Kakak mau makan mie ayam apa nasi goreng? Pilih dua pilihan buat dia milih. Terserah bunda. Kalau terserah nggak bisa, nggak jadi makan kita. Bunda pengen kamu yang mutusin. Terus ya udah deh mie ayam. Bunda ngomen tadi pagi udah makan mie loh. Ya udah hancur. Tuh emak tuh kayak gitu. Ngasih pilihan dikomentarin. Itu buat anak-anak nggak mau milih. Jadi nggak boleh ngasih pilihan dikomentarin. Bunda juga suka gitu. Ngapain ngasih pilihan? Nah itu biar anak-anak sekarang nggak mau milih. Nah ubah tuh caranya. Jangan bikin anak bersalah dengan pilihannya. Mau liburan ke pantai apa ke puncak? Pantai deh. Kalau kena tsunami gimana? Mega teras tahu. Itu bikin anak malas. Apalagi pas kita tahu, siapa sih milih di pantai? Gak tahu liburan. Sumpah tahu mana padat, nggak bisa berenang kita. Itu ngerasa bersalah. Anak mengambil keputusan nggak perlu disalahkan, dia sedang proses belajar. Dari situ kita tahu apa yang bisa dia ambil pelajaran besok gimana gitu. Jadi dia nggak pernah salah. Saya setiap keputusan anak nggak pernah saya komen. Selama tidak berujung dengan akhirat, tidak salah halal haram, nggak ada komen saya. Makanya selama nggak halal dan haram nggak ada masalah. Yang penting anak berani mengambil keputusan. Ya, Allah